Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti, seorang ibu rumah tangga. Hidup ini harus dijalani, dinikmati, disyukuri. Sesimpel itu. Simpel sekali. Walaupun di tahun 2020 ini kita semua, seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang bikin kita harus di rumah aja. Tapi kita ambil hikmahnya. Dengan kita di rumah aja kita semakin dekat dengan keluarga. Nah, walaupun kita di rumah aja, tentu kita punya banyak cerita. Salah satunya kalau saya sendiri cerita yang ingin saya bagi adalah tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS sendiri adalah hal yang berbeda, walaupun ada kaitannya. HIV adalah nama virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Untuk AIDS sendiri adalah kondisi ketika orang dengan HIV/AIDS itu atau kondisi di saat orang dengan HIV/AIDS atau biasa kita sebut dengan ODA. Untuk orang dengan HIV kita sebut ODIF. Jadi kalau orang disebut ODA atau orang dengan HIV/AIDS secara umum dia kondisinya sudah sangat parah, sudah banyak infeksi yang menyerang tubuhnya yang disebabkan kekebalan tubuh menurun. Jadi HIV dan AIDS adalah kondisi yang berbeda. Orang dengan HIV belum tentu dia dengan kondisi yang parah, dengan kondisi yang sakit. Jadi orang dengan HIV bisa jadi dia tetap sehat, dia tetap melakukan kegiatan yang seperti umumnya orang yang tidak dengan HIV, sedangkan orang dengan HIV dan AIDS atau kondisi AIDS adalah tahap di mana pasien dengan HIV tersebut sudah mengalami kondisi yang sangat parah, banyak infeksi yang masuk ke tubuhnya. Salah satunya adalah misalnya tuberkulosis, bisa terkena meningitis, diare, bisa tipes. Sebenarnya banyak informasi yang terkait dengan HIV dan AIDS, banyak informasi di internet, banyak situs-situs yang menerangkan tentang informasi tersebut, cuma biasanya masyarakat tidak terlalu tertarik untuk mengaksesnya. Ya, mungkin karena mereka merasa tidak terlalu membutuhkan, merasa belum membutuhkan. Nah, karena itu saya ingin bercerita di sini membantu bagi mereka yang malas membaca situs-situs tersebut atau kurang tertarik. Untuk orang dengan HIV, belum tentu dia mengalami kondisi AIDS. Toh pun orang akan mengatakan orang dengan HIV, artinya ada HIV, ada virus di dalam tubuhnya, terutama di dalam darahnya. Tapi bukan berarti ODIF atau orang dengan HIV tersebut jatuh sakit seperti dalam kondisi AIDS. Kenapa orang dengan HIV bisa tetap sehat? Karena sudah ada obat bagi mereka, yaitu ARV atau antiretroviral. Obat ini diminum untuk selamanya, atau orang bisa mengistilahkan dengan diminum seumur hidup. Dan ya, memang diminum setiap hari. Sudah ada bukti bahwa orang-orang dengan HIV yang minum teratur, patuh minum obatnya, tetap bisa menjaga kesehatannya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya, walaupun dia sudah 15 tahun minum, sudah 20 tahun minum obat, tetap terjaga kualitas hidupnya. Nah, di sini saya mengistilahkan bahwa orang dengan HIV tersebut bisa berdamai dengan virusnya. Mungkin sedikit berbeda ketika kita bicara tentang COVID-19. Sepertinya kalau untuk COVID-19 sulit diajak berdamai. Mungkin di situ salah satu perbedaannya. Kalau orang dengan HIV bisa berdamai dengan virusnya
karena teratur minum obat. Selain teratur minum obat, dia juga tetap melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kalau untuk COVID-19, kalau untuk berdamai, saya rasa kok sepertinya sulit. Kenapa saya membahas bahwa orang dengan HIV itu bisa tetap hidup sehat, tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, tetap bisa beraktivitas seperti orang-orang lain yang tidak dengan HIV. Kenapa saya selalu ingin membicarakan ini? Sebab banyak orang dengan HIV itu merasa dirinya minder, tidak percaya diri, merasa dirinya itu beda hanya karena dia HIV, hanya karena dia minum obat. Padahal kalau dipikir, apa bedanya pasien dengan HIV dengan pasien yang diabetes, hipertensi, ada penyakit jantung? Mereka untuk diabetes, jantung, hipertensi, atau apalagi itu, tetap minum obat juga kan? Sama kan? Minum obatnya juga tiap hari, seumur hidup, sama aja. Jadi saya ingin orang-orang dengan HIV berpikir bahwa dia sama dengan pasien yang lain. Apa bedanya? Ya padahal dengan minum obat teratur, minum obat ARV dengan teratur, dengan melakukan terapi ARV teratur, orang dengan HIV itu akan meminimalisir penularan. Misalnya untuk mereka yang sudah berpasangan, ada suami istri, satu HIV, satunya tidak. Ada istilah yaitu serodiskordan. Serodiskordan adalah pasangan yang salah satunya positif HIV, yang lain tidak. Akan meminimalisir menularkan pasangannya bila yang positif tersebut mau melakukan terapi ARV teratur atau mau menjaga kepatuhan minum obat. Akan meminimalisir penularan. Toh pun misalnya, ya itu artinya dibutuhkan kejujuran atau keterbukaan dengan pasangannya. Apalagi kalau itu dalam pernikahan, sebaiknya dari awal jujur mengatakan kepada pasangannya bahwa dia adalah orang dengan HIV, dia minum obat. Sebenarnya pada intinya keterbukaan, kejujuran, keterus-terangan itu sangat dibutuhkan dalam hubungan apapun. Bisa dalam pertemanan, persahabatan, apalagi dalam pernikahan. Juga hubungan antara pasien dengan dokter atau tenaga medis. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar berita, ada tenaga medis yang tertular COVID-19 karena ada pasien yang tidak jujur ketika ada konseling dengan dokter atau tenaga medis. Orang dengan HIV, dia tidak jujur pada pasangannya, kemungkinan disebabkan masih kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat kita. Stigma atau stempel buruk atau cap negatif terhadap ODA, ODIF maupun terhadap HIV dan AIDS yang membuat orang tersebut ragu-ragu untuk mengungkapkan status HIV positifnya kepada pasangannya. Nah, ini sangat merugikan pasangannya. Misalnya pasangannya atau yang pasangannya tersebut adalah perempuan atau istrinya misalnya, dia tidak berterus terang kepada istrinya hanya karena masalah stigma dan diskriminasi. Ketika seorang suami tidak berterus terang dengan kondisi HIV positifnya kepada istrinya, ya yang dirugikan adalah istrinya, apalagi bila istrinya tersebut hamil. Kita tidak pernah tahu apakah istrinya, karena ada kemungkinan tertular dan tidak tertular. Ketika seorang suami tidak jujur mengatakan kondisi HIV positifnya kepada istrinya,
yang paling sangat-sangat berisiko di sini adalah, atau korbannya adalah si istri tersebut dan anak seandainya si istri itu hamil. Akan ada bayi yang tidak pernah melakukan pernah melakukan perilaku berisiko apapun yang akan terdampak dari HIV yang dibawa oleh ibu karena tertular dari ayahnya. Artinya akan lahir generasi yang tidak sehat. HIV dan COVID-19, kedua virus yang sudah menjadi masalah besar di seluruh dunia ini, yang diperlukan adalah kita pahami kedua virus ini, bagaimana cara penularannya, juga cara pencegahannya. Itu yang paling penting. Ya, karena hidup ini memang untuk dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Apapun yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.